Apa kabar semuanya? Mari kita lanjutkan pembahasan latihan soal kita mengenai PPh 21. Masih menggunakan contoh perhitungan bagi pegawai ya. Nah, pada bagian kedua ini kita akan membahas mengenai pegawai tetap dengan gaji mingguan dan gaji harian. Nah, sebagai catatan, contoh yang akan kita bahas pada latihan 4 dan 5 nanti ini hanya berlaku bagi pegawai tetap sebuah perusahaan atau instansi atau lembaga. Jadi kalau misalnya statusnya itu dia adalah pegawai lepasan ini dalam arti hanya bekerja menangani satu proyek aja, kemudian setelah itu selesai tidak dipakai lagi, maka statusnya dia adalah bukan pegawai tetap. Nah, untuk latihan soal 4 ini merupakan contoh latihan dengan gaji yang dibayar mingguan. Nah, mari kita lihat ya. Pada contoh 4 ini, Sugiharto statusnya belum menikah. Kalau belum menikah berarti dia adalah K-0. Bekerja sebagai pegawai tetap di PT Cemerlang, menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 1,5 juta rupiah. Jadi setiap minggu beliau ini, Pak Sugiharto ini menerima gaji sebesar 1,5 juta. Penghitungan PPh pasal 21 minggu pertama bulan September apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja adalah gaji yang diterima Sugiharto bentuknya kan dalam mingguan ya, berarti 1,5 juta rupiah ini dikalikan 4. 4 dari mana Bu? 4 ini adalah total minggu dalam satu bulan. Nah, yang ditanyakan kan bulan September ya. Nah, bulan September seperti bulan-bulan yang lain itu ada 4 minggu. Nah, sehingga gaji per minggunya itu dikali 4, sehingga total gaji sebulan itu adalah 6 juta rupiah. Kemudian seperti biasa kita total semua pendapatan atau penghasilan yang diterima Sugiharto, kemudian kita kurangi dengan pengurang-pengurangnya. Di dalam contoh 4 ini tidak ada iuran pensiun ataupun tidak ada JKM atau JKK yang dibayarkan oleh perusahaan, maka kita anggap penghasilan dari Sugiharto itu hanya berasal dari gaji aja. Nah, sehingga pengurangnya adalah biaya jabatan. Nah, menurut undang-undang biaya jabatan seperti yang kita bahas pada latihan soal sebelumnya, sebesar 5% dari gaji atau penghasilan bruto yang dia terima. Total penghasilannya kan 6 juta nih, langsung aja 5% dikali 6 juta rupiah. Hasilnya adalah 300 ribu rupiah. Nah, 300 ribu rupiah seperti yang teman-teman ketahui itu di bawah ketentuan, sehingga kita masukkan aja perhitungan yang 300 ribu rupiah. Kemudian di total ya, 6 juta dikurangi pengurang 300 ribu rupiah, penghasilan neto sebulan berarti bulan September yang diterima sama Sugiharto sebesar 5.700.000 rupiah. Nah, seperti biasa kita kalikan penghasilan neto ini menjadi setahun, berarti dikali dengan 12 bulan, sehingga total penghasilan neto setahun Sugiharto adalah 68.400.000 rupiah. Nah, setelah itu dikurangi dengan PTKP. Ingat, statusnya Sugiharto belum menikah, berarti untuk PTKP-nya adalah TK ya, maaf saya keliru ini. Belum menikah berarti TK ya, tidak memiliki tanggungan berarti 0. Nah, sehingga PTKP-nya itu untuk si wajib pajak sendiri, yaitu sebesar 54 juta rupiah. Sehingga penghasilan kena pajaknya atau PKP setahunnya dari 64.800 dikurangi dengan 54 juta, sehingga ketemu PKP setahunnya Sugiharto adalah 14.400.000 rupiah. Nah, dari PKP inilah yang menjadi dasar pengenaan PPh pasal 21. Sesuai dengan tarif di pasal 17 kita gunakan 5% ya, karena penghasilan kena pajaknya Sugiharto yang 14.400 ini termasuk di dalam tarif yang pertama, yaitu
di bawah 60 juta rupiah. Sehingga langsung saja 5% dikali dengan 14.400.000 rupiah. Sehingga hasilnya adalah 720. Nah, berarti PPh pasal 21 dari Sugiarto itu adalah 720.000 rupiah. Tapi ini setahun. Nah, untuk mengetahui sebulannya berapa, berarti harus dibagi 12 sehingga ketemu PPh pasal 21 sebulannya Sugiarto adalah 60.000 rupiah. Nah, kalau per minggu berapa? Karena kan penghasilannya Sugiarto ini per minggu. Nah, karena per minggu, maka dalam satu bulan itu ada 4 minggu, 60.000 rupiah dibagi 4, maka per minggu PPh pasal 21-nya Sugiarto adalah 15.000 rupiah. Nah, kita lanjut ya ke contoh yang kelima. Masuk di contoh yang kelima, ini ada Arman Saki, statusnya menikah dan mempunyai 1 orang anak. Bekerja sebagai pegawai di PT Cahaya Utama. Nah, berarti statusnya dari Arman Saki ini menikah, berarti K, punya 1 orang anak, berarti tanggungannya 1 ya, K garing 1. Bekerja di PT Cahaya Utama dengan memperoleh gaji mingguan. Nah, gaji mingguan sebesar 2 juta rupiah. PT Cahaya Utama masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan masing-masing setiap bulannya. Untuk JKK ini sebesar 1%, sedangkan untuk JKM-nya ini sebesar 0,3% dari gaji ya. Kemudian PT Cahaya Utama membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji, dan Arman Saki sendiri membayar iuran pensiun ya sebesar Rp20.000 dan JHT sebesar 2% dari gaji. Nah, dari sini teman-teman bisa mengklasifikasikan ya mana saja yang masuk sebagai penambah penghasilan. Penambah penghasilannya berarti iuran JKK yang 1% dari gaji dan iuran JKM yang sebesar 0,3% dari gaji. Kemudian yang menjadi pengurang itu adalah ini, iuran pensiun yang dibayar oleh Saki sendiri. Nah, dalam minggu kedua pada bulan September, Arman Saki memperoleh pembayaran hanya berupa gaji saja, sehingga perhitungan PPh pasal 21 untuk minggu kedua bulan September adalah sama seperti tadi ya teman-teman. Kita jadikan penghasilan mingguannya si Arman Saki ini menjadi penghasilan sebulan. Berarti per minggunya kan dia terima 2 juta. 2 juta dikali 4 minggu berarti 1 bulan Arman Saki ini gajinya adalah 8 juta rupiah. Kemudian kita hitung tadi ya, ada JKK yang sebesar ini 1%. Ya, 1% dari gajinya kan 8 juta. Nah, jadi ini 1%. 1% dikalikan 8 juta itu sebesar Rp80.000. Kemudian JKK yang sebesar 0,3 dari gaji, ya ini 0,3%. Ya berarti 0,3 dikali dengan 8 juta rupiah, hasilnya adalah Rp24.000, sehingga 3 unsur ini Anda total hasilnya adalah Rp8.104.000. Nah, total penghasilannya udah nih, ini penghasilan brutonya udah. Nah, sekarang kita hitung pengurang-pengurangnya apa aja. Ada 3 komponen pengurang ya. Yang pertama pasti biaya jabatan, karena kan si Arman Saki ini statusnya sudah pegawai tetap perusahaan, jadi apapun jabatannya, berapapun gajinya pasti akan ada biaya jabatan. Biaya jabatan ini 5% dari penghasilan bruto. Nah, penghasilan brutonya udah dihitung, maka 5% kali 8.104, sehingga hasilnya adalah Rp405.200. Tuh, karena masih di bawah ketentuan maka kita cantumkan hasil perhitungannya aja.
Kemudian iuran pensiun yang dibayar sama Saki sendiri nih teman-teman. Ya, yang saling kari double itu sebesar Rp20.000. Nah, teman-teman bisa lihat di sini iuran pensiun kita langsung masukkan saja ya. Rp20.000. Kemudian iuran jaminan hari tua yang dibayar sama si Saki sendiri, Arman Saki sendiri sebesar 2% dari gaji. Nah, gajinya kan 8 juta rupiah, 2%-nya itu berarti Rp160.000. Pengurang-pengurangnya ini Anda total ya, sehingga ketemu total pengurangnya adalah Rp585.200. Nah, kita hitung penghasilan neto sebulannya dari si Arman Saki. Nah, penghasilan itu dari mana? Dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang-pengurangnya. Sehingga ketemu total penghasilan neto sebulan dari Arman Saki adalah Rp7.518.800. Kemudian angka ini kita setahunkan karena ini kan perhitungan untuk penghasilan neto sebulannya Arman Saki. Kalau setahun berarti tinggal dikali 12 bulan. Sehingga ketemu penghasilan neto setahunnya Arman Saki adalah Rp90.225.600. Nah, ini penghasilan neto. Dari penghasilan neto kita melihat PTKP-nya. PTKP-nya Arman Saki ini untuk wajib pajak sendiri 54 juta. Karena si Arman Saki ini sudah menikah, maka ada tambahan istri senilai 4.500.000. Kemudian ada tambahan satu anak senilai 4.500.000 juga, sehingga total PTKP-nya Arman Saki adalah 63 juta rupiah. Nah, dari sini kita akan mencari penghasilan kena pajak dari penghasilan neto dikurangi dengan total PTKP, ketemu PKP-nya adalah Rp27.225.600. Nah, angka 27 juta sekian inilah yang menjadi dasar perhitungan untuk PPh pasal 21-nya si Arman Saki. Nah, sesuai dengan ketentuan tarif pasal 17, si Arman Saki ini tergolong pada barisan yang pertama ya, yang 5%. Karena penghasilan kena pajaknya itu kurang dari 60 juta, maka 5% dikali dengan 27 juta sekian ini hasilnya adalah 1.361.280 rupiah. Ini adalah penghasilan kena pajaknya dari si Arman Saki selama setahun. Kalau sebulan ya berarti dibagi 12 sehingga ketemu PPh per bulannya adalah Rp113.440. Nah, kalau per minggu berarti berapa? Karena kan yang ditanyakan adalah bulan September minggu keduanya berarti berapa dong? Nah, sehingga dari 1 bulan ini dibagi dengan 4, yaitu 4 minggu ya. Jadi PPh pasal 21 mingguannya si Arman Saki adalah Rp28.360. Oke, ini tadi contoh perhitungan untuk pegawai tetap yang menerima gaji mingguan atau harian. Nah, kalau harian gimana Bu ya? Sama caranya seperti mingguan ini ya, tinggal dikali penghasilan perharinya atau gaji perharinya dengan jumlah hari kerja. Itu bisa 30 hari atau 25 hari kalau perusahaannya menetapkan jumlah hari kerjanya adalah 25 hari. Tuh. Nah, nanti penghasilannya dari harian itu tentunya akan disebulankan. Kemudian setelah ketemu perhitungan sebulan, disetahunkan juga sama seperti contoh 4 dan contoh 5 ini.